Melanjutkan di sesi sebelumnya ya, kita telah membahas tentang tugas sekretaris desa. Untuk hari ini, saya akan mencoba menjelaskan topik terkait tugas kepala desa yang diatur di dalam undang-undang dan regulasi pelaksananya. Jika merujuk pada undang-undang desa ya, tepatnya di pasal 1 angka 3, kepala desa itu dapat diartikan sebagai kepala pemerintah desa ya, yang dibantu perangkat desa untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya sendiri dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Sedangkan dalam hal pengelolaan keuangan desa, kepala desa itu merupakan pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa atau disingkat PKPKD ya. Hal ini diatur di dalam pasal 1 angka 15 Permendagri 20 tahun 2018. Terkait apa itu PKPKD, Anda bisa membuka situs Abdesa. Untuk linknya ada di deskripsi ya, nanti saya lampirkan. Lalu sebenarnya apa sih tugas dari kepala desa itu sendiri? Ada dua regulasi ya yang mengaturnya. Yang pertama itu diatur di dalam Permendagri nomor 84 tahun 2015 pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3 ya. Kemudian untuk yang keduanya itu diatur di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 pasal 3 ayat 2 ya. Untuk lebih jelasnya apa saja isi dari kedua regulasi yang telah saya sebutkan, kita simak saja penjelasan di bawah ini ya. Untuk yang pertama dalam Permendagri 84 tahun 2015 pasal 6 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, disebutkan di sana bahwa kepala desa itu mempunyai tugas antara lain yang pertama yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa. Di sini sudah ada contohnya ya, seperti tata praja pemerintahan ya, penetapan peraturan di desa, kemudian pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya pelindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan serta pengelolaan wilayah. Kemudian untuk yang keduanya itu melaksanakan pembangunan ya, contohnya seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan di bidang pendidikan kesehatan ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu pembinaan kemasyarakatan ya, untuk contohnya itu bisa pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, misalnya ada pembinaan partisipasi masyarakat, kemudian sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenaga kerjaan ya, serta pembinaan-pembinaan lain yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Kemudian untuk keempatnya yang nomor 4 sendiri itu seperti pemberdayaan masyarakat ya. Seperti contohnya misal tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya misalnya. Kemudian di bidang ekonomi, bidang politik, kemudian lingkungan hidup, misalnya pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna. Kemudian yang terakhir di nomor 5-nya ya, di Permendagri 84 itu menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lain. Kemudian selanjutnya ya, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018, tepatnya di pasal 3 ayat 2, sudah dijelaskan di situ ya bahwa tugas dari kepala desa, misal disebutkan ya bahwa kepala desa itu mempunyai tugas antara lain seperti menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes. Kemudian yang kedua, menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa. Kemudian yang ketiga, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes. Nah, selanjutnya yang keempat, kemudian yang keempat itu menetapkan PPKD ya. Untuk PPKD nanti bisa baca di Abdesa ya. Untuk linknya kemarin sudah saya sertakan di pokok pembahasan di tugas sekretaris desa ya. Kemudian yang terakhir yaitu menyetujui DPA, kemudian DPPAL,
kemudian rak desa, dan menyetujui SPP. Nah, mungkin itu ya sedikit penjelasan mengenai tugas pokok dan fungsi dari kepala desa itu sendiri. Mungkin bermanfaat ya bagi Anda yang mungkin baru akan menjabat atau ingin mempunyai angan-angan ingin mencalonkan diri menjadi kepala desa ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya, dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat.